Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam kicamania. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mungkin terjadi pada peternak besar dan peternak kecil ya. Jadi yang sering kita alami, mungkin saya sendiri atau teman-teman juga alami juga, yaitu lolohan di atas usia 7 hari setelah kita ambil dari indukannya dan kita lolos sendiri, itu tiba-tiba kurang sehat atau tiba-tiba mati ya. Padahal nggak tahu itu kenapa, yang dikiranya sehat hari ini terus tiba-tiba mati gitu lolohannya. Jadi ini sering saya jumpai dan teman-teman saya juga banyak yang ngalamin begitu. Jadi sangat merugikan ya. Jadi saya akan jelaskan tentang faktor yang saya ketahui. Itu yang pertama, saya akan jelaskan faktor cuaca. Akhir-akhir ini yang saya jumpai dan mungkin teman-teman juga, cuaca ini sedang tidak menentu. Yaitu cuaca sekarang musim pancaroba ya, setahu saya. Jadi pengalian pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi cuacanya itu nggak menentu begitu, jadi kadang panas terus kadang hujan, jadi nggak menentu begitu. Itu yang membuat lolohan kita itu jadi kurang sehat dan kurang fit. Itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi cuacanya itu nggak menentu banget, yang tiba-tiba kadang panas banget, terus dingin banget, mungkin panas dingin juga ya. Seperti halnya kita juga manusia sama begitu di saat musim pancaroba pergantian musim begitu, gak enak buat badan kita sendiri. Itu faktor yang pertama ialah cuaca. Terus faktor yang kedua itu pola pakan terhadap lolohan itu harus teratur. Jadi harus continue terus menerus. Jadi dikala dia lapar terus kita kasih, tapi jangan terlalu kenyang atau overload begitu ya. Jadi jangan sampai full, jangan sampai penuh, itu jangan sampai kekenyangan burungnya itu. Jadi harus diperhatikan. Jadi kita harus standby di situ saat kita punya lolohan dan tidak bisa ditinggal ya, setahu saya. Jadi saya juga punya ya, ada 2 ekor lolohan saya ngunduh. Itu sekarang usianya udah 2 minggu dan sekarang alhamdulillah udah hampir nangkring apa namanya itu, nangkring, udah nggak disusu lagi begitu. Saya kasih pakan yang teratur lah, alhamdulillah itu sehat ya, fit ya. Jadi pola pakan saya rutin ya, jadi standby di situ, paling ditinggal sebentar. Itu kira-kira saya ngasih pakannya itu tiap lambat-lambatnya 5 menit satu kali. Jadi 5 menit itu saya suapin terus menerus, itu paling lambat. Jadi burung itu bawaannya lapar terus, udah makan dikeluarin, itu kira-kira 5 menit ya saya kasih jaraknya, dan itu continue terus makan karena dia butuh asupan makan dan gizinya juga. Jadi biar dia bisa mempertahankan kondisi tubuhnya fit begitu, tidak mudah kedinginan dan tidak mudah kena penyakit. Jadi dia tetap fit. Jadi kita juga harus memberi asupannya tambahan vitamin atau mungkin tambahan pakan yang secara alami yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ada racikannya. Teman-teman bisa tonton atau cari di video saya, ada racikan yang buat lolohan biar agar stamina nya fit dan insya Allah tahan terhadap pergantian musim ini, dan itu racikannya penuh vitamin. Jadi tulang juga, terus fit juga buat pikiran, terus buat body juga, itu sehat ya buat lolohan itu sendiri. Jadi teman-teman bisa cek di video saya, silahkan dicari. Itu faktor yang kedua ya, pakan itu. Terus faktor yang ketiga, suhu juga mempengaruhi
tubuh atau kondisi burungnya itu. Jadi dia bisa kedinginan atau kepanasan, jadi kita harus perhatikan benar-benar jangan sampai terlalu panas suhunya atau jangan terlalu dingin ya. Itu biasanya kalau burung murai batu itu setahu saya di kondisi dingin itu kurang kebal ya, jadi dia harus tetap fit. Itu kalau yang lolohan ya, itu sangat rawan di cuaca yang dingin itu. Jadi kita harus siapkan lampu yang bisa menghangatkan tubuhnya. Jadi kalau saya itu disediain lampu bohlam yang ukuran 5 watt itu udah cukup. Itu setahu saya itu bisa menghangatkan tubuh loloannya, jadi staminanya sama tubuhnya itu bisa terjaga dalam kondisi yang nggak menuntut ini ya. Ini sangat mengganggu sekali untuk loloannya kalau dikala pergantian musim itu, jadi rawan sekali. Jadi saya bisa atur pakannya biar dia tetap fit, terus suhu ruangannya itu dilampuin juga itu dikala siang ya. Kalau di kala malam itu tidak perlu dikasih lampu. Itu kalau dikasih lampu di kala malam sudah kita kasih makan, seumpama udah maghrib atau sebelum maghrib ya, jam 5 ke atas itu udah saya tutup. Jadi saya kasih kerobong itu dimatiin lampu bohlamnya itu, jadi di situ gelap, terus kita kerobong, jadi dia nggak gaduh ya, jadi nggak minta makan atau seumpamanya udah yang nangkring begitu tapi masih dilolohin, itu nggak nabrak sana sini di kandangnya itu. Jadi cukup di siang hari aja sampai sore ya dikasih lampunya, itu dinyalain juga terus menerus nggak apa-apa dari pagi sampai sore. Itu yang lolohan ya, itu menyesuaikan suhu. Jadi sudah jam 5 ke atas kita udah kerobong tutup, udah dia tertidur, nggak usah dikasih lampu, dia juga kuat ya karena di dalam kerobong itu dia bisa menjaga kekebalannya si loloannya itu. Jadi tetap fit, nggak perlu lampu, cuma di siang hari. Takutnya kalau malam-malam ya bisa nabrak sana sini loloannya maksudnya terus minta makan juga, dan itu membuat dia tenang kalau ditutup nggak dikasih lampu begitu kalau malam hari. Oke, mungkin ada tambahan satu lagi, mungkin asupan vitaminnya mungkin harus ditambah ya, yang seperti saya bilang tadi. Oke, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan tentang faktor yang bisa mempengaruhi anakan atau luluan murai batu itu terkena penyakit atau tiba-tiba mati. Itu 3 faktor yang saya jelaskan, dan mungkin itu bisa membantu teman-teman agar loloan kita bisa tetap terjaga dan fit sampai bisa menjadi juara. Oke, saya akhiri. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.